everyone and welcome back to my channel. This video is super exciting karena aku akan bahas salah satu novel yang benar-benar aku idam-idamkan banget. Kalian pasti sudah tahu apa yang akan aku bahas, yaitu Babel karya R.F. Kuang, salah satu novel Dark Academia yang viral banget dan aku berhasil menyelesaikannya. So buat teman-teman yang penasaran gimana review dan kesan aku setelah bacanya, please keep on watching. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku pengen disclaimer dulu ke teman-teman. Maafkan kalau mungkin setup videonya sama, bajunya sama, karena aku memang banyak filming beberapa video di hari yang sama. Soalnya pengen kejar tayang gitu loh teman-teman. Dan juga mohon maaf banget kalau misalnya ada background suara yang berisik, karena seperti yang sudah sering aku jelaskan bahwa di depan rumah aku itu adalah bengkel ya. Kemudian banyak orang juga, anak-anak berlalu lalang, so mohon maklum ya teman-teman. So yeah, without any further ado, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Jadi sebenarnya Babel ini bercerita tentang apa sih? Cerita di novel ini tuh berlatar pada tahun 1800-an. Dan kita akan mengikuti tokoh utamanya yang bernama Robin Swift. Dia merupakan seorang pemuda yang berasal dari Kanton. Nah, ketika Robin ini masih kecil, Kanton itu dilanda wabah kolera yang memakan banyak korban. Salah satunya adalah orang tua Robin. Tapi kemudian datang pria asing dari Inggris yang ingin mengadopsi Robin. Kemudian Robin ini akhirnya dibawa ke Inggris, diberikan pelatihan bahasa, hingga kemudian Robin ini menjadi mahasiswa di Oxford, tepatnya di Institut Penerjemahan di Babel. Tuh kan, datang suara berisik itu kan ya. Mohon maklum ya teman-teman. Awalnya Robin ini benar-benar menikmati waktu belajarnya, waktu menjadi mahasiswa di Babel, hingga kemudian Robin ini bergabung dalam organisasi rahasia bernama Perkumpulan Hermes. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisah Robin di Babel? Teman-teman bisa langsung baca bukunya untuk tahu jawabannya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin-poin reviewnya. Jika ada yang bilang bahwa buku Babel ini merupakan salah satu contoh yang perfect untuk tropes Dark Academia, yes, aku setuju banget. Karena nuansa di dalamnya didominasi dengan latar sekolah yang elit, dengan arsitektur yang gothic, kemudian dark, misterius. Apalagi tokoh-tokoh di dalamnya itu kan memang punya fokus pembelajaran penerjemahan klasik gitulah ya. And of course di sini tuh ada tragedi mengerikan yang terjadi. So ini benar-benar Dark Academia vibes banget. Di novel ini juga ada sentuhan unsur magisnya juga teman-teman, dan menurut aku cukup menarik, yaitu adanya perak dengan perpaduan kata unik sebagai penggerak sendi-sendi kehidupan di Inggris. Nah, menariknya lagi, setiap perpaduan kata yang tercetak pada batang-batang perak itu turut dijelaskan latar belakang perpaduannya itu bagaimana serta filosofinya, sehingga kemudian bisa menggerakkan sendi-sendi kehidupan di Inggris. Aku bener-bener impress banget dengan satu poin ini, karena menurut aku ini bener-bener sebuah ide yang luar biasa, unik dan menarik dari penulis yang perlu diapresiasi. Babel juga sangat kuat dengan unsur linguistik dan kolonialismenya. Jujur aku suka bagaimana penulis ini menghubungkan titik temu antara dunia linguistik dan juga kolonialisme dengan baik. Bagaimana linguistik itu menjadi salah satu jembatan munculnya kolonialisme. Tapi memang alur cerita di novel ini tuh cukup lambat karena baru ada konflik yang signifikan itu pada halaman 300-an akhir menjelang 400. Jadi dari awal cerita hingga pertengahan tadi itu lebih berfokus pada penggambaran kegiatan para mahasiswa di Babel dan pembelajaran apa saja yang mereka dapatkan. Jujur aja, aku ada love-hate relationship pada poin ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa aku juga sempat bosen ketika membaca novel ini, terutama di awal-awal buku. Karena ya itu tadi, alurnya itu benar-benar lambat dan konfliknya itu masih belum ngena gitu loh teman-teman. Tapi
Tapi di sisi lain, pada bagian awal hingga pertengahan, aku banyak banget dapet insight, dapet wawasan baru tentang dunia linguistik dan juga penerjemahan yang rasanya tuh kayak aku lagi ikut kuliah 3 SKS. Dan bukan hanya itu aja, lewat buku ini aku juga jadi tahu budaya masyarakat Inggris pada saat itu ya, dan bagaimana rasisme masih sangat kuat. Tapi jangan sedih dulu, meski alurnya itu lambat dan di awal itu rada membosankan ya, tapi ketika kalian sudah mencapai halaman 400-an, kalian akan dihadapkan dengan konflik yang sangat menarik. Dan konflik-konflik itu benar-benar berhasil bikin aku deg-degan dan juga bikin penasaran tiap babnya, kira-kira apa yang kemudian akan terjadi. Di samping itu aku juga impress banget ya dengan kisah persahabatan Robin dan kawan-kawannya. Karena menurut aku kisah pertemanan mereka itu benar-benar menyentuh, apalagi mereka berasal dari latar belakang suku dan ras yang berbeda-beda. Untuk poin kekurangannya menurut aku, pertama, dari segi terjemahannya. Jadi di sini tuh ada beberapa terjemahan yang susah untuk dipahami. Jadi aku tuh harus baca berulang kali dan pelan-pelan gitu supaya tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Tapi di poin ini aku juga maklum kenapa kok terjemahannya tuh kadang nggak enak untuk dibaca gitu kan. Aduh, kok sinarnya berubah-ubah gini ya. Mohon maaf ini karena nggak pakai lighting. Oke, sebentar aku atur cahaya dulu ya. Oke, kembali lagi ke laptop. Intinya di poin ini meskipun terjemahannya kurang, tapi aku juga bisa memaklumi gitu loh teman-teman. Karena di novelnya itu juga ada bagian yang menjelaskan bahwa menjadi seorang penerjemah itu bukan perkara yang mudah dan nggak bisa asal menerjemahkan mentah-mentah gitu loh. Sini aku akan cariin dulu ada di halaman berapa. Nah ini dia, ada di halaman 125. Jadi seorang penerjemah itu paling tidak ya, pertama bisa menyampaikan gagasan dari teks aslinya secara lengkap dan akurat. Kemudian, bahwa terjemahan itu harus bisa mencerminkan gaya dan cara penulisan aslinya. And then, yang ketiga, terjemahan itu juga harus dapat dibaca dengan mudah seperti komposisi aslinya. Bayangkan. Jadi, untuk menjadi seorang penerjemah itu susah, makanya meskipun ini menjadi salah satu poin kekurangan, aku bisa maklum kenapa kok ada terjemahan yang mungkin kurang enak untuk dibaca gitu, karena emang menerjemahkan suatu teks dari bahasa lain ke bahasa kita itu prosesnya nggak mudah dan dibocorin sendiri di dalam buku Bible ini. So, itu salah satu insight dan wawasan yang aku dapat dengan membaca Bible. Aku suka banget karena di sini banyak hal-hal baru yang bisa aku serap. Makanya di sini aku sarankan buat teman-teman yang pengen baca Bible, sebaiknya baca pelan-pelan aja, nggak usah gerusa-gerusu, pokoknya santai dan jangan terpaku pada target baca supaya kalian nggak kena DNF. Karena buku ini menurut aku emang rawan bikin kalian kena DNF sih. Kemudian kekurangan kedua bagi aku, di sini aku merasa penjelasan terkait perkumpulan Hermes itu masih kurang. Masih ada banyak hal yang pengen aku ketahui dari organisasi rahasia tersebut. Dan sebenarnya masih ada tokoh-tokoh lain yang bisa dieksplor lebih. Kemudian jujur aja ya, menjelang ending gitu, aku kurang suka dengan perkembangan tokoh Robin. Padahal dia tokoh utamanya gitu kan, tapi jujur aja perkembangan tokohnya I don't really like. Aku justru suka dengan tokoh Victor. Dia ini kayak bener-bener jadi sosok gadis yang kuat, pintar, dan di saat keadaan menghimpit pun dia itu masih bisa berpikir dengan logika gitu loh, nggak gerusa-gerusu. Kira-kira itu dia tadi beberapa poin-poin review dari aku setelah membaca Bible ini. Kalau kalian punya pandangan lain bisa tulis aja di kolom komen
di bawah. Oke, kita diskusi bareng. So, overall dari aku, novel Babel ini aku kasih rate 4,5 dari 5 bintang. Apakah ini worth it untuk kalian baca? Yes, ini sangat worth it banget. Karena menurut aku ini nggak cuma sekedar novel yang bahas tentang sejarah di Oxford, tentang bagaimana dunia penerjemahan di sana, tapi di sini kita juga bener-bener dapet ilmu baru di dalamnya tentang dunia linguistik dan juga hubungannya dengan kolonialisme. Dan itu menandakan bahwa penulis ini benar-benar jenius. Juga melakukan riset betul-betul karena ada banyak sekali footnote di sini yang menjelaskan scene-scene tertentu, penulis itu dapat info dari mana, ini tuh artinya apa segala macam. Dan itu memang mencerminkan bagaimana kesiapan penulis dalam membuat karya Babel ini. That's why meski nggak sempurna 5 bintang, tapi aku sangat-sangat mengapresiasi buku ini dan merekomendasikan ke teman-teman untuk baca paling nggak minimal sekali seumur hidup. Kalian nggak bakal nyesel. So yeah, I think that's all for today's video. Makasih banget buat temen-temen yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian di rumah. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free aja untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!